Apa katanya? Apa kata Freddy? Oke, yuk. Oke, langsung ya. Nah, transposon tidak dapat menyebabkan mutasi gen karena tidak dapat menyebabkan perubahan ekspresi dari gen tertentu. Kita cek transposon. Ini awal-awal nih transposon. Ctrl F. Jadi transposon ini adalah eh sebutan ini jumping gene, jumping gene, jumping gene. Oke, jumping gen. Transposon ini sebenarnya apa? Dia bagian gen yang bisa pindah-pindah. Bagian gen yang bisa pindah-pindah, tapi kenapa pindah-pindah ya gak tahu. Itu masih belum dipahami gitu. Bagaimana pindah-pindahnya? Transposon tuh segitu doang dikasih tahunya kalau di sini. Tuh dia nggak sebaik itu ya transposon ya. Kita coba cek di sini. Tidak dapat menyebabkan mutasi. Karena tidak dapat menyebabkan perubahan ekspresi salah. Ini eh iya ini bisa kayak gini jelasnya cuma agak terlalu ribet sebenarnya. Pokoknya intinya transposon itu kan gen yang pindah-pindah. Ya kalau gennya pindah ekspresinya pindah gitu aja. Gak selalu karena khusus ini bentar main deh. Tergenetik mobile. Ya boleh lah nggak apa. Oke benar salah. Eh Hijauin kali ya. Kalau gini. Keren aja. Oke next. Polkis yang dapat menyebabkan mutasi karena mampu menghalangi proses mitosis sehingga mengakibatkan duplikasi kromosom. Oke, jadi benar Polkis ini menghalangi mitosis. Di sini memberikan dampak perubahan jumlah daun, jumlah dan ukuran daun yang lebih kecil dibandingkan kontrak. Gue nggak tahu ini benar apa enggak. Tapi biasanya gini, gue nggak tahu yang merah ini benar apa enggak. Tapi kolkisin itu pokoknya dia menghalangi proses anafase. Dia menghalangi anafase. Anafase itu apa? Coba cek dulu. Nah, jadi anafase itu penarikan benang-benang gelondong. Ini. Dia penarikan benang-benang gelondong. Nah, kolkisin itu dia menghambat pembentukan benang gelondongnya. Gitu. Jadi pembentukan benang gelondongnya dihambat sehingga nafasnya terganggu. Sehingga apa? Sehingga pembelahannya nggak sempurna. Jadi gennya itu pada mengganda gitu. Gue nggak tahu kalau efeknya ini apakah benar dia mengecil daunnya. Setahu gue soalnya membesar. Cek dong ya. Nah, ya.
Saya awal sih. Gimana ya? Ini harus ini. Bentar, cek dulu ya. Enggak ada. Enggak dijelasin apa-apa. Gue nggak yakin yang merah ini bener atau enggak. Lanjut. Kerugian dari tanaman ah tanaman asal pembiakan dengan layering. Ada sistem pakan yang lebih buruk dibandingkan tanaman asal stek. Salah. Layering ini adalah cangkok. Perakarannya jelek. Warnanya di mana ya? Oh ini. Oke, gini. Lanjut. Perakaran yang lebih buruk. Enggak lebih buruk ya. Sama. Si dibilang lebih buruk. Enggak lebih buruk. Sama-sama jelek. Lanjut. Alasan penting dari penerapan pembiakan tanaman secara aseksual adalah populasi tanaman yang seragam dan masa tidak menghasilkan yang lebih pendek, oke? Dibandingkan dengan tanaman hasil pembiakan generatif, oke, benar. Yang saya masih juvenil ya. Lanjut. Salah satu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tipe perkembangan scale HTP dan HTP ini gimana? Oke. Oh, ini yang nggak kejawab sama berjuang. Bukan tanah. Nggak tahu. Cek dulu ya.
Oh, ini ntar ya. Aduh, sorry, sorry. Ini skip dulu. Oke, lanjut. Keberhasilan stek bergantung pada dua kemampuan sel hidup, yaitu sifat okupansi dan diferensiasi. Oke, ya. Ini benar. eh oke, ini ya. Diferensiasinya ketika apa? Sekalian lah ya. Diferensiasi apa sih gitu? Diferensiasi adalah apa namanya? Ya kira begini. Jadi kan stek ini kan dari batang kan. Nih, misalnya gini nih. Stek ini kan dari batang. Ada daunnya gini. Nah, ini si bagian yang luka ini dia membentuk halus dulu. Kalau bagian yang ini kan nggak usah jadi daun, nggak usah berdiferensiasi, nggak usah berdediferensiasi kan. Soalnya dia udah apa ya, udah daun gitu. Ini tetap jadi daun. Ini habis dari kalus dia bakalan jadi akar. Pertama kambium dulu sorry. Dari ini dia kan kambium. Dia jadi kalus, baru jadi akar. Sorry. Nah gini, diferensiasi tuh ini. Sorry sorry, diferensiasi keluar kita definisinya. Ini diferensiasi adalah kemampuan sel untuk eh menjadi kalus. Oke, nah diferensiasi itu yang ini. Kalau ini namanya rediferensiasi. Oke, lanjut. Endosperm merupakan hasil penggabungan antara inti sperma dan inti kutub. Inti polar ya, bukan inti kutub. Iya sama aja. Salah, nggak apa. Lanjut. Totipotensi merupakan prinsip dasar dalam kembalinya jaringan yang sudah berdiferensiasi menjadi jaringan meristematik. Eh, nulis yang benar apa? Ngaco. Gini, jadi ini adalah salah satu bagian dari totipotensi. Si diferensiasi ini. Salah satu bagian dalam langkah-langkah menuju totipotensi. Tapi
Dia bukan ininya, dia bukan satu potensi itu ini gitu. Kan. Oke, berarti jawabannya salah, tetap lanjut. Ubi kayu singkong adalah modifikasi akar yang dapat digunakan sebagai materi perbaikan tanaman. Salah. Lanjut. Dalam produksi benih, mutu genetik diusahakan setinggi mungkin dengan membuat isolasi, melakukan drawing, pengawasan mutu lapang, dan pengujian mutu benih laboratorium. Kayaknya benar. Lanjut. Salah satu ciri utama dari Skilly Bulb adalah memiliki tunik. Kita cek Skilly Bulb yang kayak apa. Ini Skilly Bulb kayak gini. Tunik itu adalah, oke, gue paham. Jadi ini scaly. Scaly itu berarti dia ada apa ya? Kayak kepingan-kepingan gini lah, kayak sisik lah. Scale kan sisik ya. Nah, scaly itu yang kayak sisik. Nah, si yang kayak sisik ini adalah non tunicate. Tunicate itu apa sih? Tunicate itu dia, nah ini nih. Ini ada bungkusnya, ada kulitnya lah, kayak bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Itu dia scaly. Sorry. Tunicate. Soalnya dia ada kulitnya gitu. Jadi bayangin aja kalau kayak bawang, itu berarti dia tunicate. Nah, tapi kalau ada kayak sisik begini, kepingan-kepingan begini, nah ini berarti dia adalah scaly bulb gitu. Kita cek ke di sini artinya salah satu ciri utama dari scaly bulb adalah memiliki tunik. Nah, ini salah. Berarti scaly bulb ini dia non, nah ini udah dibilang juga non tunicate. Gitu. Lanjut, biji tanaman hibrida bisa digunakan sebagai benih asal kayak eh menjadi benih asal dalam produksinya memperhatikan isolasi jarak. Biji tanaman hibrida salah lah. Nggak bisa segregasi dong. Lanjut. Terdapatnya mata tunas pada kentang menandakan bahwa kentang merupakan umbi akar seperti bidang salah. Batang. Lanjut, crown pada nanas merupakan modifikasi batang sehingga dapat digunakan sebagai materi propagasi yang paling benar. Lanjut, makanya kenapa dia ada mata tunasnya ya? Karena di batang gitu. Because it's a stem. Lanjut, mutasi adalah perubahan gen yang diturunkan ke generasi berikutnya, termasuk melalui pembiaran klonal. eh Sebenarnya nggak harus diturunkan ke generasi berikutnya. Ada nggak mutasi di sini? Ya kalau di sini kayaknya tapi concernnya mutasi yang diwariskan sih.
Ya oke lah, boleh lah. Boleh lah. Lanjut. Preform roots adalah akar adventif yang terbentuk secara alami ketika batang masih ada pada tanaman induk sebagai respon pelukan. Ah, menurut gue ini beneran, tapi coba cek dulu ada nggak preform. Oh, oke. Ternyata di sini tanpa perlakuan apa-apa dia udah terbentuk. Oke, salah. Ini namanya wounded roots. Lanjut. Membiarkan secara seksual melalui biji akan menghasilkan tanaman yang berbeda secara genetik. Oke. Benar. Embrio zigotik pada biji tanaman. Buah lebih berharga dibandingkan embrio nuseller karena jumlahnya banyak dan genetiknya seragam. Kayaknya salah. Ini di bab ini ya, bab sorry. Nah, ini embrio nuseller yang mana sih gitu katanya. Ini bagus sih. Lihatnya. Bentar, teman. Oke, jadi pokoknya embrio nuseller itu yang selain ini ya, selain yang dari, nah selain dari sini, selain dari yang ini, kalau berkembang menjadi embrio tanpa bertemu polen, itu dia bakalan menjadi embrio nuseller berarti. Nah, dibilang di sini embrio zigot itu pada biji tanaman buah lebih berharga dibandingkan embrio nuseller. Sebenarnya nggak juga, karena jumlahnya banyak. Embrio zigot itu cuma satu. Genetiknya seragam, tidak seragam. Lanjut. Akar dan tunas yang terbentuk pada daun cucur bebek merupakan akar dan tunas adventif. Lanjut, akar yang terbentuk pada stek batang ubi kayu merupakan akar sejati karena terletak di pangkal batang. Salah, adventif. Kuncinya ada di stek. Ah, nah ini kuncinya di stek. Lanjut. Pada gambar berikut adalah gambar yang menunjukkan propagasi pada bulb menggunakan bulbets. Oke. Oh, maksudnya nanya benar apa salah?
Gambar mempropagasi pada board menggunakan bobot. Kayaknya benar, tapi cek dulu bobot. Gather bulb, bulb plate, bulb plate yang ini bulb plate. Oh ini bulbil, oke. Ntar. Bulbil kalau kayak gini. Nah, ini bulb plate. Kayaknya iya sih. Bisa lah, boleh lah, nggak apa. Oh dia dari dasar ya. Benar berarti. Offset bapak atau bulbil, bulb plate. Oke. Lumayan. Nggak apa, lanjut. Populasi kolonal yang ditanam di lokasi yang berbeda mungkin saja akan memperlihatkan penampilan berbeda, halnya interaksi genotipe dan lingkungan. Oke, benar. Lanjut. Salah satu cara eliminasi virus dari jalan tanam adalah menggunakan kultur resisten. Ini benar. Cukup jelas, lanjut. Apabila klon kentang terbukti berdaya tinggi, maka klon tersebut dapat disebarluaskan ke masyarakat untuk komersialisasi. Klon tersebut kemudian disebut kultivar. Apa ini bisa? Kultivar ini adalah eh, benar, lanjut. Lantai lepas ini bunda karena macam. Slip adalah salah satu bentuk offset. Kayak benar, slip itu adalah ini. Dan kan ada gini ya. Slip itu kalau gak salah yang ini nih. Nah ini ada anakan di sini. Ini slip. Kita cek slip. Oh bukan, slip itu yang dari bawah.
Salah. Ini sucker, ini slip. Saya bikin aja lah nanasnya. Nanas. Nah, ini ada anaknya gini. Terus ini ada nanasnya. Lanjut, benih sumber yang digunakan untuk memproduksi benih pokok adalah benih dari kelas benih pokok dan sebar. Ini judul matkulnya pembiakan vegetatif loh, bukan pembiakan generatif. Apa yang belajar begini? Pokoknya bukan dari sebar. Salah, salah. Nggak bisa. Benih sebar menjadi benih sumber nggak bisa. Kofaktor pekarangan. Sorry. Kofaktor perakaran merupakan senyawa yang berinteraksi dengan oksin dan menentukan perkembangan akar. Oh iya, itu benar. Coba kita cek dulu tapi. Nah, zat yang berinteraksi dengan oksin dan mempengaruhi pengakaran disebut kofaktor pengakaran. Inilah. 224. Benar. Regenerasi tanaman adalah kemampuan bahan tanaman setek untuk bagian-bagian atau organ yang tidak dipunyai. Oke, ini benar. Bagian berdaging pada umbi bawang merah merupakan modifikasi daun. Iya, benar. Lanjut. Cangkok merupakan praktik layering dengan perlakuan wounding untuk mempercepat pengakaran bahan tanaman. Ini benar juga. Lanjut. Pembiakan vegetatif tanaman dilakukan hanya pada tanaman yang tidak membentuk bunga, buah, dan biji. Salah. Contohnya apa? Contohnya bawang. Bawang tuh membentuk bunga, membentuk buah, membentuk biji. Tapi kenapa pembiakannya pakai umbi? Karena panen lebih cepat. Cuma 3 bulan. Kalau 6 dari biji 9 bulan. Lama, cok. Lanjut. Penggabungan sifat-sifat tanaman yang diinginkan hanya dapat dilakukan melalui perbanyakan secara generatif hingga juga bisa juga grafting. Next. Topofisis topofisis termasuk dalam kategori mutasi karena menyebabkan perubahan fisiologi. Apakah itu topofisis? Kita cek. Gak ada.
Oh, alah, paham. Ini kayak yang lada itu loh. Sorry maksudnya apa ya? Nah, ini yang kayak ini nih, ini. Nah, ini kan kayak lada itu kan. Tahu lah dengan lada perdu sama lada rambat. Kalau ngambil tunasnya dari atas, jadinya lada rambat. Kalau ngambil tunasnya dari samping, berarti jadi lada perdu. Nah, itu kayak gitu, itu topofisis ternyata namanya. Mutasi nggak salah. Ini bukan mutasi. Eh, sorry. Mana sih, Sam? Ini dulu ya. Lanjut. Embrio apa miktik terbentuk dari peristiwa apimiksis. Apimiksis apa ya? Typo nggak sih itu? Gua nggak ngerti itu maksudnya typo apa sengaja kayak gitu. Gua nggak tahu ini. Sorry, amphimixis, sorry. Eh, Fuse. Oh, amphimixis, sorry. Di sini sebutnya amphi. Di sini sebutnya amphimixis. Nah, ini ada tuh amphimixis yang biasa. Lanjut. Dalam propagasi rizom, pembagian rumpun merupakan teknik separasi, sedangkan pembagian rizom merupakan teknik divis. Pembagian rumpun separasi. Bedanya apa ya? Sama aja nggak sih? Pembagian rumpun, stek rumpun, pembagian rizom, stek batang. Segini doang, nggak dijelasin lebih detail.
Ya kayaknya bener sih. Maksudnya tapi maksudnya masuk akal gitu. Kayaknya bener sih. Pembagian rhizome merupakan teknik divisi. Divisinya itu kan bukan dicacah-cacah. Jadi separasi ini ciri khasnya adalah separasi itu cuma di apa ya? Cuma ditarik gitu. Dua tanaman ditarik dan gampang gampang lepasnya. Tapi kalau division tuh dicacah, potong-potong habis itu tanam. Gitu sih. Kalau di sini gitu kan dia bilang. Bagian riset merupakan teknik division. Ya oke lah gitu. Lanjut. Suatu potensi adalah pembalikan orientasi perkembangan dari sel-sel yang sudah terdiferensiasi kembali menjadi sel-sel meristematik. eh ini ini udah gue jelasin lagi yang di atas ini. Salah ini udah tahu di atas sama sama persis kan. Udah gue jelasin di atas, udah gue jelasin di atas. Lanjut, endosperma pada biji tanaman berbunga memiliki fluidi 2N. Salah. Kalian tahu jawabannya yang berapa nggak? Siapa ya? Siapa di sini? Nggak tahu lah, males. Nggak ada yang jawab. 3N pokoknya. Lanjut. Kelas tanaman hasil perbanyakan dengan organ khusus selalu bersifat alternatif. Enggak juga. Kenapa? Karena misal kayak slip, contohnya slip. Akarnya yang adventif. Tulisnya enggak. Lanjut. Ekstraksi adalah istilah aktivitas mengeluarkan biji dari buahnya, khusus untuk buah berdaging. Apa khusus buah berdaging? Gue nggak yakin. Enggak juga sih. eh Buah berdaging. Menurut gue ini salah. Lanjut. Salah satu jenis tanaman yang dapat diperbanyak menggunakan stek daun adalah begonia. Apa ini benar? Emang kalian tahu azalea kayak apa tanamannya? eh Ya, kayak lah. Begonia, Golxinia, Violets. Ini nggak tahu. Nggak tahu ini tanaman apa.
Emang di sini ada yang tahu ini calon apa selain Fabio. Fabio juga nggak datang Zoom. Ini gua kasih contoh Zamio. Ini hari gini tanaman ini. Apa saja belum tahu ya. Ada di depan FAC 16 banyak. Nah ini pohon dolar, ya itulah apa sebutnya. Ini stack daun bisa nih. Terus yang bisa stack daun lagi itu, apalagi sama yang bisa stack daun sama. Oh iya benar, sukulen. Pertama yang ini ya, yang Echeveria ya. Ini kemarin yang datang FVBN pasti tahu. Echeveria. Ini loh yang ini. Ini stack daun dia kan. Ini stack daun. Secara bebek juga bisa. Kayu lunak. Ada kayu lunak kah? Azalea, azalea kayak apa? Bedanya kayu lunak sama terna apa Sam? Sama aja gak sih? Gue nggak apa. Kalau terna herba, lunak karena tidak membentuk kayu. Berarti kalau kayu lunak, kayu karena masih lunak. Ah, enggak, terna enggak selalu herba. Herba itu tipe tumbuh. Ya itulah pokoknya. Anjir. Ya, oke lanjut. Aman. Ah, menentukan kemasakan buah untuk diambil bijinya yang digunakan sebagai benih perlu dilakukan oleh seed collector. Caranya dengan menandai ciri morfologi buahnya. Apa ini benar? Herba atau terna sama? Oke, lanjut. Hmm. Gue nggak terlalu hafal kategori-kategori gitu, pusing. Lanjut. Untuk melihat daya simpan benih dapat dilakukan penerapan defigurasi. Pokoknya benar. Ini tech ban. Kenapa tech ban tiba-tiba di Pemfek? I don't understand, man. What is that? Lanjut. Ini masih banyak. Gila gue udah pegel aja. Baru jam. Oh, baru setengah 9. Tunas yang tumbuh pada tuber kentang merupakan tunas adventif. Salah. Kenapa salah? Ada yang tahu nggak? Sam, kenapa Sam? Tunas yang tumbuh pada tuber kentang merupakan tunas adventif. Kenapa salah? Karena, kenapa kok bisa ada matanya? Nah, gue gak suka warna merah. Bisa ganti warna nggak?
Lanjut. Embrio somatik berkembang dari sel telur haploid. Sorry. Sel telur diploid. Sel inti polar yang telah berfusi. Tidak juga. Tidak selalu dan tidak juga. Ah, kayak pegel gak sih? Anjir, kayaknya sekalian sambil rebahan, cuy. Embrio somatik berkembang dari sel telur haploid. Sel telur diploid. Sel inti polar yang telah berfusi. Nggak selalu. Gimana ya? Jadi pokoknya embrio somatik ini dari mana-mana aja, coba bisa. Di mana ya? PPT. Ah, ini. Seriusan, jadi dia dari mana-mana aja bisa. Yang penting dia terkena hormon-hormon pembentukan embrio, senggol-senggol gitu, ya di embrio. Mana ya? Nah, tuh lihat tuh. Ini kecil banget, melebur. Nih, jadi dia nah ini. Dia bahkan dari sel-sel yang di pinggir-pinggir pun itu karena dia kebanjiran hormon-hormon pembentukan embrio tuh dia bahkan bisa jadi embrio gitu. Nah, kalau dari sini dia bilang eh parthenogenesis. Berarti bisa kan dari embrio yang haploid tuh. Itu dari yang haploid bisa tuh. Habis itu dari apa ini? Oh, ini parthenogenesis juga. Tapi maksudnya bisa, tapi enggak. Gimana nih cara? Ini kalau kayak gini benar apa salah berarti ini? Sel telur haploid bisa. Oh enggak sih, kalau udah sel telur haploid nggak bisa sih. Sel telur diploid, sel telur haploid. Maksudnya gimana? Bentar, baca nggak ya sih? 2N, tetap 2N. Oh, tapi emang nggak ada ceritanya yang dia si sel telurnya haploid jadi ini sih. Ada sih, ada, yaudah bisa deh. Inti polar yang telah berfusi. Bentar ya.
Oh gini, gua paham sekarang maksud soalnya. Gua paham maksud soalnya. Ini bener salah jawabannya. eh jadi kayaknya soalnya ini maksudnya ini sama ini tuh berfusi bisa membentuk embrio somatik gitu. Oh, ini nggak mungkin. Kalau kayak gini, yang dimaksud soal ini salah. Ini salah gitu. Sel telur haploid bisa, sel telur diploid ini bisa juga. Inti polar yang telah berfusi, ini bisa juga. Tapi ini terpisah, bukan mereka berfusi habis itu membentuk embrio somatik gitu, bukan. Ini bisa sendiri, ini bisa sendiri, bisa sendiri gitu. Gue gak yakin ini harus jawab apa di soalnya. Gue nggak tahu maksudnya yang buat soal ini apa gitu. Apakah ini yang dimaksud ini bergabung dulu untuk bisa menjadi embrio somatik atau ini bisa secara terpisah. Itu gue nggak tahu. I understand. Oke, lanjut lah ya. Cahaya dapat menghambat perakaran tanaman jika terpapar pada bagian akar, terutama pada bagian berkayu keras. Oke, ini benar. Makanya kenapa alasan nah gitu. Lanjut. Kalian pernah nggak sih bikin cangkok terus cangkoknya tuh kena cahaya, terus akarnya ya jadi lambat. Kalau gue pernah bikin kayak gitu. Oh, dia melambat ternyata kalau kena cahaya. Gitu. Tapi kalau nggak, ya nggak apa lanjut. Next. Sebelum. Salah satu contoh tuberous roots yang digunakan untuk propagasi tanaman adalah ubi kayu. Tuberous roots, cek tuberous roots itu apa aja. Sweet potato, bijalar, dahlia. Oke, kan gini, jadi tuberous roots ini pokoknya kalau akar yang menggembung itu namanya tuberous roots. Tapi yang dapat digunakan untuk propagasi ya lebih bijalar dan dahlia. Singkong nggak bisa. Berarti salah jawabannya. Lanjut. Corm merupakan modifikasi akar menghasilkan tunas substantif. Salah. Adalah batang. Lanjut. Nyawa pelindung yang menjaga stabilitas kofaktor ya kompleks berupa enzim yang dikenal dengan nama ini kenapa di ini dua-duanya? Ini udah bener nih. Ini bener nih. Bener nih.
Berarti salah ya jawabannya. Lanjut. Akar adventif stek. Gila box setengah, Cak. Pada stek tanaman herbaceous berasal dari lapisan luar kulit batang berbekas beras pembuluh. Kenapa menurut gue bener ya? Ntar. Stek ini materi berapa ya? 7. Ada ya. Ah, gimana ya? Berasal dari gimana ya? Dia bilang berasal dari. Kalau keluarnya dari mana? Iya dari situ. Gue pernah nyetek min. Keluarnya dari situ. Dari ini. Lapisan luar, kulit batang di antara berkas-berkas pembuluh. Tapi kalau apakah berasalnya dari situ? Kayaknya enggak sih. Dia kan ada meristem ya. Mana ya?
Gimana ya? Skip aja dulu lah. Dalam produksi benih, tanaman menyerbu sendiri. Polen dan ovum bisa berasal dari benih. eh ya bisa aja. Menyerbu sendiri ya kalau hibrida gimana? Ya bisa aja. Ya, ya bisa. Next. Bawang merah syarat memiliki organ yang disebut bulb. Verifikasi batang. Salah. Ya. Eh, Selalu udah kuasa kan. Salah. eh Gimana ya? Misalnya gini loh. Kalau benihnya yang penting bisa numbuh mah berarti kan bisa aja ya. Bisa aja nggak peduli tanamannya gimana gimana ya. Tapi asalkan hidroponik bisa gitu. Tapi bahkan nggak cuma hidroponik yang bisa kayak gitu gitu kan. Nah tapi apakah kalau benihnya harus berkualitas? Berarti kan dia nggak selalu dapat menghasilkan biji yang berkualitas kan gitu. Tapi gue nggak paham nih mas soal gimana nih. Selalu menghasilkan biji yang digunakan sebagai benih. Ah, Sebenarnya hmm, kalau mikirnya sempit aja ya, itu bener bisa ini. Ini bisa sebenarnya. Gue bener-bener. Gue bener. Ya, sering-sering. Sering-sering. Astagfirullahaladzim. Bercanda. Kece banget goblok. Oke lanjut. Mati orangnya. Pilihan ganda, pilihan ganda. Gak jauh banyak nih. Yuk bisa yuk baru jam 9.
Masih udah ngantuk aja. Oke, lanjut. Ciri tanaman yang menyerbu dengan insekta adalah pola sedikit kering. Ah, oh, eh, iyalah, kok, iyalah, gimana? Maksudnya berarti pola sedikit dan lengket, jangan kering. Bahkan, bahkan biasanya polanya itu cenderung lanjut. Contohnya pola banyak dan kering tuh apa? Itu adalah jagung. Jagung angin itu dia. Oke, lanjut. Cara dengan menggunakan ranting, layering merundukkan ranting kemudian menimbun bagian ujung ranting hingga berakar. Dikenal dengan sistem, pokoknya kita harus lupa layering data yang saya tinggal bermain. Layering, simple layer, serpentine layer, mono yang apa? Lanjut. Cara layering dengan menentukan ujung ranting. Ranting sudah ditanda. Layering. Baik, benar. Lanjut. Mutasi buatan dapat dilakukan dengan cara sirkuit kecuali benar. Dia udah cukup dijelaskan juga. Terus gue jelasin lagi. Kondisi berikut adalah syarat penting untuk match step. Ini udah benar. Makanya step ini belum butuh. Lanjut. Tanaman dengan umbi akar atau bersut yang tidak dapat dijadikan sebagai barang tanam adalah kong. Lanjut. Tanaman yang diperbanyak melalui pembiakan kualitas disebut sebagai klon. Tidak benar. Lanjut. Drawing adalah mencabut tanaman off type ya. Jika diperhatikan seperti maka bonggol pisang dan umbi talas, oke, dapat dilakukan dengan organisme. Kalau tuberous stem ini ingat aja kentang ya. Lanjut, salah satu contoh bagaimana genetik ini benar. Kalau Kimira, Polyploides, sama transporter ini semuanya berhubungan dengan genetik. Kimira yang tadi ya, yang tadi di atas ya, ada keragaman genetik dalam satu tanaman. Lanjut, salah satu fungisida yang umum digunakan dalam perbanyakan tanaman menggunakan stek adalah agrep. Pokoknya agrep. 20 WP kalau salah, 20 WP. Agrep, streptomycin sulfat. Kecuali
Ini aneh. Inilah. Menanam melalui biji tidak mengeliminasi virus. Karena banyak virus yang menerat biji, bahkan. Lanjut, medium leaf seed. What? Nggak ada. Oh, nggak ada. Cek Google. Oke, bisa, bener. Umbi wortel adalah tuber serut. Oke, benar. Lanjut. Berikut adalah kebutuhan tanaman terhadap lingkungan untuk produksi benih. Ya, benih apa dulu? Misal benih cabai. Emang perlu benih cabai harus ditumbuhin di tempat yang kering? Kan enggak. Lagi nanti di oven lagi. Dikeringin lagi. Menurut gua keduanya salah. Menurut gue ini. Keduanya salah. Ini nggak ada hubungannya dua ini. Lanjut. Zat matur tumbuh buatan yang biasa digunakan untuk mempercepat pemekaran adalah auksin dari IA dan IBA. Udah bener, lanjut. Bener, kecuali uranium. Ah, tantan apa tantan? Oh, justru ini. Runner masih anak offset tidak. Justru gini loh. Mana ya runnernya? Jelasin nggak sih? Arise from the base of the stem as lateral branch and runs along the surface of the soil. Oh, centella iya sih. Ya udahlah, ikut aja. Pistia yang bukan. Dia bilang offset. Nggak tahu ikut pokoknya. Geranium iya, tanan iya, strawberry iya.
Karena dibilang orang survei soal ya. Sedangkan istri ada di bawah sih. Soalnya lah survei soal dia kuat cocok gimana? Kayak di rumah teman-teman jalan apa? Semuanya adalah eh, fakta, jadi bukan kualitatif. Tapi yang bukan omongan ya. Segala macam tanaman bebas semuanya termasuk dengan buah. Apa tadi? Berikat adalah yang ada bungkusnya. Kalau sulit, kalau jual enggak. Kecil, ya gede, kira di oh, beda juga. Amaryllis iya, lilin enggak, gladiol enggak. Anyon, anyon. Itu kan yang itu ya semua melibatkan lanjut kondisi sifat-sifat berikut yang adalah yang paling mudah. Apa itu? Lanjut produksi. Ini bagi berinya manfaatkan sifat tanaman tertua. Ah, sifat tanaman tertua. I don't know. Kok steril? Di Kogami enggak. Di Westeros enggak. I don't know. I don't understand, man. Gua tahu. Skip dulu.
Moon layering. Apa moon layering buat apa nggak tahu. Moon layering. Apple, cherry, hazelnut, oak, and pecans. Pembersihan benih. Pokoknya semua benar. Lanjut. Cara layering dengan menimbun ranting menjalar secara berselang-seling. Serpentin. Ini serpentin tadi. Kalau yang trench, dia digali lubang, habis itu tanamannya direbahin, habis itu ditimbun. Bukan ditanam ya, bukan ditanam. Diposisikan atau dibengkokkan gitu, bukan ditanam. Lanjut. Dan sansevieria dan kalanchoe tumbuh dari akar dari stek daun. Nah ini lupa, gue setuju. Dia ngekalus dulu ya, makanya tips kalau kalian mau stek sansevieria itu didiamin dulu. Nanti dia regenerasi luka dulu, sembuh. Nanti dia jadi kalus. Kalau udah jadi kalus, baru kalian colok. Bukan dicolok sih, digeletakin aja di medianya. Yang penting medianya basah, nanti dia keluar akar. Tiba-tiba gitu. Lanjut, jika ditinjau dari sisi tanaman, plant reproduction adalah proses perkembangan tanaman secara alami dengan tujuan penting, yaitu mempertahankan spesies. Sebenarnya mewariskan gen ya. Ya, mewariskan gen berarti kan ya itu pokoknya. Lanjut, bahan stek batang paling baik diambil adalah waktu ketika terkurasnya maksimum, yaitu pagi hari. Oke, lanjut. Salah satu contoh penyerbukan yang sebagian besar penyerbukannya berlangsung sebagai penyerbukan sendiri adalah pokoknya nggak bisa. Ada pepaya jantan dan betina. Seribu ribu. Timun berumah dua. Eh, rumah dua apa satu? Satu ya, sorry. Apa beda istilahnya apa? Bunga advokat. Nah, tomat doang yang bisa. Wah, habis, yay. Kayak 2 jam ternyata. Kita akhiri dulu. Ntar record. Nah, record. Record, stop.